Hari kiamat adalah peristiwa yang maha dahsyat, yakni setelah hari yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas perintahnya ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Seketika itu bergetarlah seluruh alam semesta. Akhir-akhir ini banyak media yang memberitakan mengenai suara trompet dari langit. Konon katanya suara itu terdengar di 4 negara, Amerika, Kanada, Jerman, dan Australia. Banyak yang beranggapan bahwa suara itu seperti trompet sangkakala. Namun jangan langsung percaya begitu saja mengenai pemberitaan tersebut. Tiupan sangkakala merupakan peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu peristiwa yang pertama kali terjadi pada hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika semua manusia di muka bumi pada saat itu akan mati saat mendengar tiupan sangkakala malaikat Israfil. Dalam riwayat hadis dijelaskan siapa orang yang pertama kali mendengar suara trompet sangkakala malaikat Israfil. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu memberitahukan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila sangkakala ditiup, semua orang yang mendengarnya terkulai dalam keadaan mati. Orang yang pertama kali mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang memperbaiki kolam air untuk ternak untanya. Seketika ia mati, matilah pula semua manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan seperti kabut atau hujan deras. Hujan itulah yang menghidupkan semua tubuh manusia. Lalu sangkakala ditiupkan sekali lagi, serta merta seluruh umat manusia bangkit berdiri dalam keadaan menunggu. Lalu terdengarlah suara, wahai manusia, kemarilah kalian menghadap Rabb Tuhan kalian. Kumpulkanlah mereka semua di tempat pemberhentian untuk memberikan pertanggungjawaban. Hadis riwayat Muslim. Mengenai 3 tahapan tiupan sangkakala. Tiupan pertama, tiupan guncangan. Hal pertama yang mengetuk pendengaran penduduk dunia setelah datangnya tanda-tanda kiamat kubro adalah nafkatul faza atau tiupan kekagetan yang mengalir dari tiupan sangkakala. Tidak seorang pun mendengarnya kecuali mengangkat lehernya untuk mendengar perkara besar ini. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ditiupnya sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Al-Quranul Karim surat Al-Mudassir ayat 8 sampai dengan 10. Allah juga berfirman, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran surat An-Nam ayat 87. Tiupan yang pertama ini sangatlah panjang dan menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu para nabi dan para syahid. Tiupan ini akan menggetarkan dan membuat panik semua yang hidup. Sedangkan para rasul dan syahid adalah hidup di sisi Tuhan mereka. Maka Tuhan pun melindungi mereka dari guncangan tiupan ini. Tiupan ini akan mengguncangkan bumi seguncang-guncangnya, mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan sangat sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah secara luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet pun saling bertubrukan, bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahaya benda tersebut. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya, yaitu hanya berupa kabut dan asap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan ini. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusukannya, dan gugurlah semua kandungan seluruh wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka semua tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Surat Al-Hajj ayat 1 sampai dengan 2. Tiupan kedua, tiupan kejutan, pingsan dari kematian. Pada tiupan kedua ini, matilah semua makhluk yang berada di langit dan di bumi, termasuk para nabi dan syahid, kecuali mereka-mereka yang dikehendaki Allah, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan 4 malaikat pembawa arash. Malaikat para pembawa arash berjumlah 4. Maka apabila telah berdiri hari kiamat, bergabunglah mereka kepada 4 malaikat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang berada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Az-Zumar ayat 68. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat maut untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil, dan para malaikat pembawa arash yang 4. Maka tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Kemudian Allah berkata kepada malaikat maut,
"Wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku, maka sekarang matilah kamu." Dengan demikian, matilah malaikat maut dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkasa, yang hidup dan yang tak pernah mati, yang awal yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Kemudian Allah berkata, "Akulah Raja, akulah penguasa. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah para penguasa? Di manakah orang-orang yang sombong? Dan untuk siapakah kekuasaan pada hari ini?" Tidak ada yang menjawab satu makhluk pun, karena mereka sudah mati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab sendiri dengan berkata, "Akulah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak waktu antara dua tiupan sangkakala itu ada 40. Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Ia menjawab, "Aku tidak dapat menyebutkan." Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Ia menjawab, "Aku tidak dapat menyebutkan." Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Ia menjawab, "Aku tidak dapat menyebutkan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Lalu Allah menurunkan hujan, sehingga mayat-mayat tumbuh bangkit seperti tumbuhnya tanaman sayuran. Tidak ada satu bagian tubuh manusia, kecuali semua telah hancur selain satu tulang, yaitu tulang ekornya. Dan dari tulang itulah jasad manusia akan disusun kembali pada hari kiamat." Tiupan ketiga, tiupan kebangkitan. Makhluk yang pertama dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Israfil, sang peniup sangkakala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup terompet kebangkitan. Pada sur, terompet sangkakala terdapat lubang-lubang yang banyak sesuai dengan jumlah roh atau nyawa semua makhluk. Maka Israfil pun meniupnya dan terbanglah semua roh ke jasadnya masing-masing. Arwah kaum mukminin akan terbang dengan memancarkan cahaya, sedangkan arwah kaum kafir akan menimbulkan kegelapan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Demi kebesaran dan keperkasaanku, semua roh harus benar-benar kembali kepada jasadnya yang dulunya ia huni di dunia." Dengan demikian bersemayamlah setiap roh di jasadnya, dan setiapnya akan bangun dari kuburnya masing-masing, sedangkan kepalanya masih bergelimang tanah, dan berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah hari yang sulit." Sedangkan orang-orang mukmin berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami." Setelah mereka dibangkitkan kembali, kemudian para makhluk akan digiring ke padang mahsyar menghadap Tuhannya.